Freediving adalah salah satu jenis olahraga air. Freediving sendiri masuk ke dalam kategori olahraga ekstrim, di mana penyelam mencoba mencapai kedalaman laut tanpa menggunakan alat bantu pernafasan, tetapi lebih bergantung pada kemampuan seorang penyelam untuk menahan nafasnya di dalam air, sampai penyelam tersebut kembali menuju ke permukaan. Di Indonesia sendiri, sudah cukup banyak yang mengetahui tentang freediving ini. Sebelum melakukan kegiatan menyelam, biasanya mereka melakukan pemanasan terlebih dahulu. Hal ini sangat berguna untuk merelaksasikan tubuh agar tidak cedera, mengurangi ketegangan otot, dan tidak mengalami kram ketika melakukan penyelaman. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan ketika berada di dalam air, mereka sangat diwajibkan untuk memakai beberapa perlengkapan sebagai penunjang kegiatan tersebut, seperti dry suit, mask atau kacamata renang, nose clip yang berfungsi sebagai penutup lubang hidung untuk mencegah air masuk atau keluar, fins atau kaki katak, wake neck yang berfungsi menambah beban bagi penyelam. Mereka juga diwajibkan melakukan beberapa latihan pernafasan. Latihan ini berfungsi agar ketika menyelam, para anggota komunitas sudah menguasai teknik pernafasan yang baik dan benar. Apalagi komunitas ini mengutamakan kekuatan pernafasan sebagai penunjang kegiatan mereka saat menyelam tanpa alat bantu pernafasan. Dan hal itulah yang menjadi keunikan tersendiri bagi komunitas Let's Freedive ini. Komunitas ini dibentuk oleh Jason Hakim, instruktur freedive pertama di Indonesia yang memiliki sertifikat AIDA pada tanggal 1 Januari 2012. Awalnya, Jason adalah seorang desain grafis. Namun, pada tahun 2011, Jason Hakim mulai mengikuti kelas AIDA Freedive di Thailand, hingga ia lulus dan mendapatkan sertifikat AIDA, kemudian menjadi instruktur freedive. Saat kembali ke Indonesia, Jason memutuskan untuk membuat komunitas freedive. Yang memutuskan ngambilnya freediving, karena kalau scuba udah banyak di sini. Jadi saya masih nyari yang belum ada di sini tuh apa sih, dan ternyata freediving lah yang belum ada. Jadi kalau sekarang, angkatan sekarang udah enak karena instrukturnya sudah ada di sini. Kalau dulu zaman kita, saya masih mesti keluar ngambil certified ini. Memang sengaja kita bagi dua. Let's Freedive itu untuk hal yang seriusnya, dalam artian untuk kelas sertifikasinya. Tapi apnea freak itu di samping yang hanya menjalankan trip dan fun freedive-nya. Jadi kalau yang edukasinya di Let's Freedive, apnea freak itu yang kita fun-nya. Karena kalau terus saja situ bosen kan. Banyak suka dukanya. Yang awalnya dari kita dikomplain dengan orang-orang scuba, yang kita berbahaya, and then macam-macam deh. Terus setelah terbentuk kita mesti di under mereka, jadi curhat ini. Jadi banyak ya. Awalnya memang agak sulit. Awal kita mencari bakat-bakatnya, siapa aja mereka yang suka olahraga ini. Kalau olahraga ini nggak dari hati, mereka akan sulit majunya. Jadi memang butuh proses. Kayak saya sendiri akhirnya mesti nunggu sekitar 3-4 tahun baru saya ketemu badi-badi yang sejalan gitu. Dan setelah ketemu ya barulah kita bangun sama-sama lebih mudah. Kalau yang tergabung khususnya yang certified ya, itu udah sekitar 350 orang yang certified. Tapi di mereka kan banyak yang orang kerja atau apa, nah yang aktif ya sulit carinya. Yang aktif paling cuma 10-15 orang aja. So untuk bergabung di kita itu diawali dengan pengambilan kelas sertifikasi internasional. Karena kita mengeluarkan sertifikat internasional. Jadi kita bukan dalam arti komunitas yang hanya wannabe, tapi nggak based on license. Jadi kita fun tapi base-nya on license. Jadi kita punya pegangan.
masih seputaran Indonesia yang pasti. Terakhir kita trip ke Pahawang itu di Lampung, itu yang trip dekatnya. Terus kalau trip jauhnya tahun lalu kita ke Labuan Bajo, ya rame-rame. And then sebelumnya juga kita ke Menjangan, ya seputar Bali, kayak Menjangan, Tulaben ataupun Amet. Nah, itu. Kalau hari Sabtu kita di kolam sini ya, di Sintuk dari jam 10 sampai jam 12. Kalau hari Rabu malam kita dari jam 7 sampai jam 9 malam itu di Bulungan. Sedangkan kalau untuk private class itu bisa di Kelapa Gading dari jam 9 sampai jam 9. Jadi di kita ada satu disiplin yang namanya no limit. Nah, untuk rekor dunia saat ini adalah 214 meter ke bawah dalam satu tarikan nafas. Jadi, umpamanya dibilang ada batasan atau tidak, kayaknya untuk saat ini, generasi ini mungkin 214. Tapi nggak menutup kemungkinan di generasi berikutnya bisa mencapai 300 meter, mungkin, who knows. Tahapan dalam kelas freediving sebenarnya itu ada 5 tahapan, tapi yang utama hanya 4 ya. Karena yang AIDA 1 itu hanya pengenalan dan comfortable untuk berenang di air saja. Terus kalau mereka sudah bisa berenang dan nyaman di air, mereka boleh langsung ke tahap 2 untuk kelasnya. Tahap 2 adalah tahap basic dalam freediving. Sedangkan AIDA 3 itu adalah tahap advance dalam freediving, dan AIDA 4 adalah level master dalam freediving ya. Dan terakhir setelah dia sudah mencapai level master, setelah dia punya pengalaman 1 tahun menjadi asisten instructor, barulah dia boleh mengambil kelas jadi instructor. Okay. Dan sampai instructor pun bukan berarti dia udah stay di situ, karena instructor pun ada tahapan berikutnya lagi, seperti ya saya posisinya sudah di master instructor, dan tahapan terakhir adalah instructor trainer ya. Berarti saya sudah bisa melahirkan instruktur baru untuk mengajar. Muhammad Rizky Nur Ramadianto, seorang karyawan swasta di Aerotrans yang sudah bergabung dengan komunitas Let's Freedive selama 1 tahun ini. Kini, Rizky sudah lulus dari AIDA 2. Kesibukannya di kantor membuat Rizky tidak bisa selalu rutin mengikuti latihan pada Rabu malam. Jadi, Rizky selalu rutin mengikuti latihan pada Sabtu pagi. Awal mula Rizky bergabung di komunitas Let's Freedive ini dikarenakan Rizky dan teman-temannya memiliki hobi snorkeling, sehingga Rizky sudah terbiasa untuk menyelam tanpa menggunakan alat bantu pernafasan. Saat mengetahui ada komunitas Let's Freedive, komunitas yang membuka kelas menyelam tanpa alat bantu pernafasan yang bersertifikat resmi, membuat Rizky sangat amat tertarik untuk mengikutinya. Karena di komunitas ini, keselamatan dan keamanan adalah nomor 1. Jadi, dengan adanya sertifikat itulah membuat Rizky yakin kalau semuanya akan terjamin. Saya tertarik bergabung dengan komunitas Let's Freedive karena sebenarnya basicnya Let's Freedive itu kan komunitas freediving. Nah, komunitas freediving itu berbahaya. Kalau misalkan freediving olahraga yang berbahaya kalau dilakuin sendiri. Jadi ya kita harus ikut komunitas biar teman-teman kita juga mengerti safety, keamanan, dan juga kenyamanan bagi saya sendiri juga kayak gitu. Kalau misalkan komunitas Let's Freedive nggak masalah, nggak akan ganggu jadwal sehari-hari karena setiap latihannya itu setiap hari Rabu sama setiap hari Sabtu. Jadi kalau misalkan Rabu itu jam 7 malam pulang kantor, kalau hari Sabtu itu pagi-pagi pasti libur kan. Nah, kalau misalkan kita ke laut juga pasti hari Sabtu sama hari Minggu, jadi nggak mengganggu kegiatan aktivitas sehari-hari kayak gitu. Menyelam pertama kali di laut tanpa alat bantu rasanya kayak beda ya, tapi itu menyenangkan sih karena pas masuk ke dalam itu rasanya sepi. Pokoknya kalau misalkan pengalaman pertama kali itu seru sih, seru dan kayak seneng aja gitu. Kadang-kadang kalau orang yang punya pakai alat bantu risih,
Nah kalau kita nggak pakai alat bantu tuh lebih leluasa aja. Pengalaman yang saya udah didapetin di komunitas Let's Free Dive ya, ada teman baru, terus kayak belajar safety, belajar keamanan, belajar kenyamanan, belajar free diving. Jadinya itu sih pengalaman saya sih, maksudnya kayak juga lebih mengenal biota laut, terus lebih tahu laut itu kayak gimana, apa yang harus dilakuin di laut dan nggak boleh dilakuin di laut dan lain-lain kayak gitu. Hal yang paling berkesan adalah waktu saya lulus ujian pertama kali, itu di 16 meter saya nggak pakai alat bantu. Jadi saya masuk ke dalam laut, dan itu saya di ujian itu dalam 2 hari itu saya nggak belum lulus karena ujian waktunya 2 hari. Nah di hari yang kedua itu saya baru lulus, akhirnya sampai ke 16 meter. Padahal minggu sebelumnya saya habis masuk rumah sakit dan sama dokter udah nggak boleh free diving lagi. Nah tapi pas lagi saya lulus itu berkesannya, saya nggak nyangka juga bisa sampai 16 meter karena saya susah masuk ke dalam waktu itu, cuman 8-10 dan akhirnya di 16 rasanya itu berkesan banget sih. Tahap yang paling sulit dilalui adalah waktu kalau misalnya pertama kali untuk free diving, itu yang paling susah dilalui adalah lulus ujian di laut pasti. Karena itu masalah semua free divers rata-rata itu equalizing. Jadi buat menyamakan tekanan di atas sama di bawah. Yang paling susah itu. Tapi ya kalau misalkan latihannya sering dan kayak sering ngobrol sama coach, sering ngobrol sama teman untuk nanya ke mereka gimana caranya nyamain tekanan, itu kayak, nah itu dia pentingnya komunitas lagi. Kayak kita bisa tukar teori, tukar pikiran untuk saling kayak ada masukan, kayak cerita-cerita kayak gitu. Akhirnya kita bisa lulus bareng gitu sih. Sebenarnya nggak prestasi, kalau misalnya prestasi saya AIDA 2 free divers, jadi udah lisensi. Sebenarnya itu aja sih. Kalau teman-teman yang lain mungkin di komunitas saya ada yang udah ikut kompetisi, ada yang juga best female competitors juga, segala macam ada. Tanggapan saya mengenai adanya komunitas Let's Free Dive ini bagus. Kenapa? Karena kan free diving itu olahraga yang berbahaya. Kayak contohnya kemarin ada orang yang meninggal di Spanyol, kalau nggak salah di Spanyol, jadi karena dia latihan sendiri. Nah, kalau misalkan adanya komunitas, kita bisa latihan bareng sama-sama orang yang license. Kenapa orang yang license? Karena orang yang license itu ngerti prosedur safety-nya, dia ngerti gimana cara kalau misalkan adanya hal-hal kecelakaan di dalam latihan gitu. Karena kalau misalkan sendiri ini olahraga yang berbahaya banget. Nah, that's why komunitas Let's Free Dive ini penting. Kenapa? Karena kita juga nyebarin pentingnya komunitas, pentingnya buddy, pentingnya teman ketika latihan, dan juga kita benar-benar belajar teorinya secara dasar dari Jason gitu, dari coach. Kalau misalkan masyarakat Indonesia menyelam tanpa alat bantu itu, jadi coba aja lihat di Indonesia itu dengan jarak yang cuma 16 meter atau jarak yang cuma 10 meter aja itu udah bagus gitu. Daripada kita ngeluarin uang lebih untuk beli alat, mendingan kita free dive karena itu seru banget. Nah, di Indonesia itu banyak banget laut kan, dan lautnya itu bagus-bagus. Nah, sayang banget kalau itu nggak dieksplor gitu. Mampu menyelam di kedalaman belasan, bahkan puluhan meter tanpa menggunakan oksigen atau alat bantu pernafasan lainnya merupakan bagian unik dari komunitas Let's Free Dive ini. Tak hanya itu, para anggota komunitas Let's Free Dive ini juga dapat melihat secara langsung bagaimana keindahan dari biota laut saat mereka mengikuti kegiatan bersama komunitas Let's Free Dive ini.